Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak beri kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan perpustakaan ini dalam rangka praktik baik on the job learning bersama rekan sejawat dan guru mapel lainnya. Dan tidak lupa pula selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lepas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang istimewa sekali yang hadir pada kesempatan ini yaitu Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kepulauan Hulu, Bapak Wakil beserta stafnya, dan guru-guru mapel bidang studi lainnya yang ikut serta dalam kegiatan ini. Saya yang berdiri di depan ini Bapak Ibu bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu yang sudah senior, bukan bermaksud untuk mendahului. Kegiatan saya pada hari ini adalah berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru semuanya. Adapun nanti di dalam kegiatan ini yang akan saya sampaikan yaitu mengenai 7 jurus BK hebat. Apa Bapak Ibu? 7 jurus BK hebat. Oke, 7. Simbolnya begini ya Bapak Ibu. 7 jurus BK hebat. Ya. 7 jurus BK hebat ini tidak hanya dimiliki oleh guru BK. Ya, sesuai dengan Kemendikdasmen tahun 2025 ini harus ya kita miliki semua guru mata pelajaran, ya, guru kelas, dan yang sekarang baru-baru ini namanya guru wali Bapak Ibu, ya. Guru apa Bapak Ibu? Guru wali. Iya, guru wali. Sesuai dengan Kemendikdasmen tahun 2025. Oke, next. Nah, coba dilihat ke depan Bapak Ibu. Ada apa yang di depan ini Bapak Ibu? Apa? Iya. Sekarang minta salah seorang guru untuk membacanya. Boleh Ibu Erni Kalsum dibaca, Bu? Semuanya, Bu? Iya. 7 jurus BK hebat. Programnya dulu, Bu. Ya, program 7 jurus BK hebat. Diperkenalkan oleh Kemendikdasmen pada tahun 2025. Program ini bertujuan agar guru dapat menerapkan di sekolah untuk menciptakan generasi yang hebat melalui bimbingan yang tepat. Oke. Ada 7 Bapak Ibu jurus ya yang harus kita miliki ketika kita dalam proses pembelajaran, baik dalam kelas maupun di luar kelas Bapak Ibu, ya. Jadi kita sekarang tugas kita adalah membimbing, bukan hanya mengajar Bapak Ibu, ya. Kemudian lanjut. Oke. Ya, kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. Oke. Oke, duduk saja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kuat. Ayo, suaranya Bapak Ibu. Lingkungan yang sehat bersama guru yang hebat. Untuk cinta dan sahabat. 7 jurus kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjadi koneksi, adaptasi situasi.
Suaranya Bapak Ibu. Harapan kita wujudkan dengan tulus, 7 jurus. Bukan resiliensi, konsistensi, saling koneksi, situasi. Mereka hebat. Simbolnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Suaranya sungguh merdu. Next, lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita mulai, yang kita nyanyi tadi kan ada 7 jurus BK hebat. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Apa itu? Potensi. Iya Bapak Ibu, kenali potensi. Kita sebagai guru ya, mampu membantu siswa mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan ya. Konsepnya ini Bapak Ibu ada 4. Coba Ibu Arnika langsung dibaca Bapak Ibu. 1. Aktivitas. Iya. 2. 2. Refleksi. Refleksi. Yang ketiga. A. Konsep. Yang keempat. A. Aplikasi. Aplikasi. Jadi ARKA ya, ARKA. Singkatan dari aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Ini dia yang harus kita miliki Bapak Ibu ketika dengan siswa-siswi kita. Oke? Sedangkan asesmennya Bapak Ibu, apa asesmennya ini? Kira-kira? Menggunakan aplikasi. Ya, terus apalagi? Refleksinya diskusi menggali Iya. makna di balik permainan atau Iya. simulasi. Iya. Lagi? Konsepnya kecerdasan majemuk, ada yang gaya belajar, Iya. ada yang mengenalkan bakat minat, Iya. ada yang mengintegrasikan Iya. data asesmen ke dalam layanan bimbingan Iya. dan konseling. Jadi ada menginterpretasi hasil asesmen ya. Kemudian aplikasinya apa? Yaitu praktik baik bimbingan, membuat rencana karir sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk ya. Namun Bapak Ibu, asesmen yang sebenarnya adalah apa itu? Minat dan bakat ya. Disinilah kita asesmen. Asesmen ini kan dari pemerintah ya Bapak Ibu, kita nggak bisa buat-buat sendiri. Jadi kita memakai konsep ARKA Bapak Ibu ya. Coba kita mulai nanti pakai konsep ARKA ini. Ini untuk guru ya, untuk siswa. Oke? Next. Kita tonton videonya sama-sama ya Bapak Ibu. Dan nanti disimpulkan Ku tahu nggak sih? apa Setiap pelajaran yang bagian kita bisa kita ambil dari sebuah video diciptakan ini. dengan sangat unik dan berharga. Ya, kamu berharga karena kamu diciptakan sangat spesial. Setiap individu yang tercipta pasti dirancang dengan satu tujuan mulia loh. Kamu harus tahu itu. Tapi banyak banget nih dari kita yang belum sadar kalau kita ini berharga. Kita ini sebenarnya punya potensi yang melampaui batas pikiran manusia. Wow, keren banget kan? Bingung sama potensi diri yang kalian punya? Yuk coba kita cek bareng-bareng potensi apa sih yang sebenarnya kita punya. Yang pertama, ketahui apa aktivitas yang kamu cintai. Kalau kamu mencintai apa yang kamu lakukan, maka kesuksesan hanyalah satu langkah lagi. Kamu akan merasa bahwa hari demi hari terlewatkan dengan penuh arti, dan kamu akan menikmati kegiatan tersebut. Yang kedua, ketahui apa bidang yang kamu kuasai. Rasa cinta aja nggak cukup loh, karena cinta tanpa tindakan nyata itu cuma gombal semata. Yuk, cek aktivitas yang bikin kamu jatuh cinta sampai-sampai kamu rela menekuni bidang tersebut. Buat ngeceknya nggak perlu sampai kamu sangat ahli di bidangnya. Yang penting kamu tahu dulu dasarnya dan cara kerjanya kayak gimana.
Kalau belum nemu bidang yang kamu kuasai, nggak apa-apa. Selama kamu masih hidup, masih ada kesempatan untuk mencintai kok. Yang ketiga, kenali impianmu selama ini. Coba deh lihat lagi dari apa yang kita cintai dan kita kuasai itu. Apa sih mimpi yang timbul dari situ? Saat kita mencintai dan menguasainya, pasti ada mimpi yang timbul dong. Ibaratnya kamu cinta sama seseorang. Pasti kalau udah cinta, kamu melakukan segala cara buat dapetin dia kan? Nah, kenapa sih kamu Sambil pengen dibuat mendapatkan kesimpulan ya Bapak Pasti Ibu, kamu punya mimpi apa untuk kesimpulan selalu dari seperti dia, video kan? yang Anda lihat? Sama halnya dengan mencari potensi diri loh. Cinta sama kegiatan itu dan punya mimpi di situ. Coba catat lagi mimpi-mimpi itu. Yang keempat, kenali kecerdasanmu. Kalau yang ini, kamu udah dikasih karunia sebuah potensi dari yang menciptakan kamu. Menurut Profesor Howard Gardner, ada 8 kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan linguistik, visual spasial, intrapersonal, interpersonal, logik matematik, body kinestetik, musikal, dan naturalis. Yang kelima, kelompokkan aktivitas-aktivitas. Coba deh sekarang kamu kelompokin aktivitas-aktivitas yang sering kamu lakukan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok aktivitas sesuai potensi. Yang kedua, aktivitas yang meragukan. Dan yang ketiga, aktivitas yang tidak sesuai potensi. Nah, gimana? Udah mulai tercerahkan belum? Apa sih potensi diri yang kalian punya? Kalau mau sukses itu, wajib kenal sama potensi diri loh, biar kita bisa fokus mengembangkan diri kita. See you at the next video. Bye-bye! Oke, Bapak Ibu sudah melihat videonya? Oke, sekarang apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu melihat sebuah video yang telah ditayangkan? Kira-kira apa perasaan Bapak Ibu mengenai kenali potensi ini? Setiap orang mempunyai potensi yang istimewa. Iya Bu, pakai mikrofon. Yang pertama, setiap orang memiliki potensi yang istimewa. Lagi. Potensi itu harus dicintai dan harus kita salurkan. Iya, betul sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang kamu rasakan ketika menonton sebuah video mengenai kenali potensi? Boleh? Silakan Pak PJOK. Baik, tadi video yang Ibu tampilkan, saya melihat artinya di sini kita sebagai guru, Ya. kita tidak bisa kita memikirkan anak itu yang potensi yang nampak saja yang kita bina. Iya. Ternyata setelah saya melihat video ini tadi, kita hidup di dunia ini memiliki potensi masing-masing. Betul sekali. Nah, tidak ada anak yang tidak memiliki keterampilan. Iya. Semuanya memiliki keterampilan. Cuman kita tadi yang harus menguliknya, Menggali ya Pak? menggalinya. Jadi saya rasa ini juga tugas kita bersama. Iya. Ternyata anak ini semuanya memiliki potensinya masing-masing sejak ia dilahirkan ke dunia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tengku Dendi. Jadi setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini Bapak Ibu, dia memiliki keistimewaan tersendiri. Dia memiliki kelebihan walaupun ada sisi kelemahannya Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu yang akan kita gali dengan siswa-siswi kita Bapak Ibu. Dengan adanya guru wali, kita semakin dekat dengan siswa Bapak Ibu. Kita mungkin bisa curhat dengan siswa, kita mungkin bisa bertanya, apa hobi kamu nak? Coba nak ceritakan sama ibu nak. Kan kita menjalin hubungannya lebih dekat. Ya, guru BK, guru mata pelajaran, guru wali saling berkolaborasi untuk membuat sebuah komitmen yang indah. Oke, next. Nah, ini dia Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Coba kita lihat ke depan. Iya, ada jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Nah, ini yang sulit bagi kita Bapak Ibu. Ya, mengelola emosi. Apa itu? Yaitu guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas ya untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Kemudian kita juga memakai konsep ARKA tadi Bapak Ibu ya. Ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Kita tidak bisa lepas dari ARKA ini Bapak Ibu. Ya, ini wajib kita pakai ini ketika kita
di dalam kelas ketika deep learningnya kita akan memakai ini, ya. Nanti kita coba. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai emosi, itu yang ada dalam pikiran kita hanyalah marah, ya Bapak Ibu, marah. Pada hakikatnya, emosi itu tidaklah hanya marah, ya. Ada emosi yang positif, ada yang emosi yang negatif. Kebanyakan ya, secara universal kita berpikir bahwa emosi itulah marah, banting ini, banting itu, ya kan? Itu yang disebut dengan emosi. Tapi ada emosi yang positif Bapak Ibu, yaitu meluapkan kebahagiaan kita. Contoh, ada orang yang sedang bahagia, apa yang dilakukan? Bernyanyi umpamanya. Dia sedang bernyanyi. Kita nggak tahu dia sedang bahagia atau tidak, ya kan? Yang jelas dia bernyanyi. Itu emosi yang baik. Ada lagi yang dia sambil mengendarai Honda sambil bernyanyi-nyanyi. Itu juga luapan emosi Bapak Ibu. Atau sambil bergoyang Bapak Ibu. Itu juga emosi namanya, ya. Jadi, kelola emosi. Ini kita terapkan kepada anak-anak kita yang melalui ini tadi. Bisa umpamanya dengan melakukan kertas emosi. Tahu kertas emosi? Atau mungkin kita di dalam kelas membuat sebuah gambar orang tersenyum, ya, orang menangis, orang takut, gambar orang kaget atau disebut dengan emoji, ya Bapak Ibu. Kalau di HP itu ada emojinya, Bapak Ibu. Jadi kita tanya dengan anak itu, Bapak Ibu, hari ini kamu di posisi mana, nak? Setelah kamu tempelkan mungkin di dinding itu emoji-emoji yang mengenai emosi tadi, kita tanya dengan anak, coba anak kamu di posisi apa sekarang, nak? Dia peganglah mungkin gambar orang menangis, ya kan? Kenapa kamu menangis hari ini? Kamu tanya. Jadi tidak semua suasana hati siswa itu sama setiap hari Bapak Ibu. Bahkan dalam pergantian waktu, jam waktu bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Sama kita juga sebagai guru, kadang emoji kita hari ini mungkin sedih. Banyak masalah di rumah, anak ini itu. Bisa-bisa kita melakukan suatu tindakan yang di luar nalar kita Bapak Ibu. Ya kan? Bisa saja nanti sore kita sudah gembira, bisa tertawa. Ya kan? Itu bisa saja terjadi. Itu lumrah terjadi. Oke, next. Coba. Videonya dulu, Pak. Videonya dulu. Tampilkan ya. Ada kelola emosi tadi, ada videonya. Kita lihat ini Bapak Ibu. Oke. Rudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Rudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencegat Rudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah saldo bertambah. Rudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, dia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Rudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Rudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Rudi. Dengan heroik, Rudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Rudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa. Tapi,
kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mau jadi yang mana nih? Stabilizer, kulkas atau termometer? Kulkas. Iya, kulkas. Walaupun cuaca di luar panas, tetap dingin. Ada yang mau jadi stabilizer? Ada? Ada. Pada umumnya kita ingin menjadi stabilizer Bapak Ibu ya, supaya bisa menstabilkan ya, menseimbangkan emosi kita. Jadi jangan sampai emosi yang memperbudak kita, tetapi kitalah yang mengatur emosi tersebut. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Silakan Bu Nelly. Baik Bu Eni Badri, Ya. terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Oke. Berarti Bu, pertanyaan saya, berarti Bu kan ada 7 jurus BK tadi. Iya, Bu. Berarti setiap perjurusnya tuh pasti ada arka ya Bu ya? Iya, jelas Bu. Mulai dari aktivitas sampai ke aplikasinya Oke. gitu ya Bu ya? Betul sekali. Oh gitu. Wajib, arka ini wajib. Berarti setiap jurus selalu pasti ada selalu arkanya. ada arka. Gitu Bu pertanyaan Tanpa saya. arka hampa semuanya. Oh begitu. Berarti arka ini maksudnya tuh langkah-langkah gitu Bu? Iya. Oh. Ini untuk guru ya Bu ya? Iya, Bukan untuk iya. siswa. Iya Bu. Kalau untuk Berarti siswa, mulai dari iya. aktivitas, kemudian refleksi, kemudian konsepnya bagaimana, terus Kemudian mengaplikasikannya. mengaplikasikannya. Oh gitu. Oke. Menunjukkan kepada siswa itu kan. Berarti ada 7 jurus, berarti ada 7 semua arkanya. jurus ini. Ini kita wajib miliki semua Bu. Nggak guru BK saja Bu. Ini Semua peraturan guru ya pemerintah, Bu ya. Ya. Iya. Ada Kemendikdas. Berarti namanya. sekarang setiap guru adalah guru BK nih kami Iya, sekarang ya Bu ya. kita semua adalah guru bimbingan. Wajib. Apalagi dengan adanya guru wali ya Bu ya sekarang ya. Iya. Kita lebih dekat Ya, dengan anak terima siswa. kasih Bu, itu Iya. saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak Ibu Nelly. Lanjut. Number 4. Jurus yang keempat Pak Randy. Lanjut. Oke, tiga ya. Tumbuhkan resiliensi. Coba Bu dibaca Bu. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Iya. Guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan Grow mindset. yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik dan karir. Konsepnya Bu? Silakan. Konsep, aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Ya, contohnya aktivitas bisa membangun menara atau mungkin membuat sebuah permainan di kelas ya. Kemudian refleksinya apa? Diskusi menggali makna di balik permainan tersebut. Kita simulasikan ya dengan sebuah permainan atau mungkin ice breaking boleh ya. Kemudian konsepnya apa tuh? Daya lenting. Apa daya lenting tuh Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu daya lenting? Daya lenting itu Bu, semangat pantang menyerah. Ya, semangat juang. Itu yang disebut dengan grow mindset yang di atas sana tadi Bapak Ibu. Kita harus punya daya lenting Bapak Ibu untuk menghadapi siswa-siswa kita pada zaman sekarang ini. Jangan menyerah Bu. Ada mungkin guru, oh nggak sanggup lagi Pak, nggak sanggup. Nggak boleh kita berkata seperti itu Bu. Kita harus sanggup. Ya, kita sebagai guru tak boleh menyerah Bu. Daya lenting itu harus kita miliki. Oke, kemudian ada aplikasinya. Memberi umpan balik ya. Dengan jurus burger namanya. Bisa kita buat sebuah permainan ya, burger itu.
Jadi untuk menumbuhkan resiliensi tadi, kita harus memiliki growth mindset. Pantang menyerah, tahan banting, pantang mundur. Itulah kita sebagai guru, ya. Tidak ada kata-kata tidak mampu, tidak kuat, lemah. Kita harus kuat di depan siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Oke. The next video. Morning, everyone. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerron, come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Tetap berdiri lagi, Bapak Ibu. Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, you come back very, very fast. Very nice. Very nice. Luar biasa. Oke. Ya. Itulah tadi sebuah video Bapak Ibu mengenai tumbuhkan resiliensi, ya. Walaupun ditendang boneka tadi Bapak Ibu, dia tetap berdiri. Walaupun jatuh tetap berdiri. Seperti itulah daya lenting yang dimaksud di sini Bapak Ibu, ya. Jadi itu asesmennya Bapak Ibu, ya. Tumbuhkan resiliensi itu memakai asesmen daya lenting, ya. Yaitu growth mindset. Takkan pernah pudar walau kena angin, takkan pernah laku walau kena hujan. Itulah kita Bapak Ibu sebagai seorang tenaga pendidik. Oke, the next, number 4. Jaga konsistensi. Nah, apa itu jaga konsistensi Bapak Ibu? Coba Bu, dibaca Ibu Alfiana. Jaga konsistensi. Konsistensi. Guru mampu mengembangkan pembiasaan karakter positif kepada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Konsepnya, Bu Alfiana, kita memakai konsep ARKA. Yang pertama ada aktivitas, refleksi. Yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada konsep, yang keempat ada aplikasi. Ini harus wajib, ya, yang kita miliki sebagai tenaga pendidik atau guru bimbingan, ya Bapak Ibu. Kita ini sekarang ini guru bimbingan namanya, ya. Dari menjaga konsistensi tadi, kita bisa saja Bapak Ibu di kelas, ya. Contohnya aktivitasnya apa? Game buka kepalan tangan. Kita bisa membuat game-game sederhana, ya, yang tidak membutuhkan mungkin alat yang berlebih-lebihan, kan. Kemudian ada refleksinya apa? Diskusi, menggali makna di balik permainan tersebut. Kemudian konsep, kita ambil salah satu konsepnya apa? Kesadaran atau paksaan. Kesadaran dan paksaan. Disiplin positif versus disiplin biasa. Apalagi tombol ajaib mungkin boleh. Guru sebagai inspirasi, ya, penyemangat kita ini. Jangan membunuh semangat, tapi penyemangat. Kemudian lingkungan atau habit load, ya,
kemudian konsistensi. Aplikasinya yaitu praktik bimbingan menumbuhkan kesadaran internal, kebiasaan tidur, dan membuat habit tracker. Oke, the next video. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, video ya. Jaga konsistensi. Keluarganya miskin. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu dan menjalankan sebuah toko kayu kecil. Dengan penghasilan yang pas-pasan untuk bertahan hidup, Rohan bukanlah anak terpandai di sekolah, tetapi dia memiliki satu kekuatan tersembunyi. Dia tidak pernah menyerah. Setiap pagi sebelum matahari menuju puncak pohon, Rohan akan bangun dan berlari di tepi sungai. Mimpinya untuk menjadi pelari hebat dan terpilih untuk akademi olahraga distrik. Jika ia masuk, ia bisa berlatih seperti atlet sungguhan. Ia bisa membuat ayahnya bangga. Dan suatu hari ia bisa membantu mengembangkan toko kayu kecil itu menjadi sesuatu yang besar. Tetapi ada masalah, ia selalu kalah. Selama 2 tahun, ia mengikuti setiap perlombaan lokal, dan setiap kali ia berada di posisi kedua atau ketiga. Temannya berkata, Rohan, mungkin berlari bukan untukmu, kau hanya membuang-buang waktu. Tetapi Rohan terus berlari setiap hari. Suatu pagi yang hujan saat berlari, dia terpeleset di jalan berlumpur dan jatuh dengan keras. Pakaiannya kotor dan pergelangan kakinya sangat sakit. Dia duduk di bawah pohon, hujan menetes dari rambutnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama dia menangis. Mungkin mereka benar, katanya. Aku sudah berusaha keras begitu lama, dan aku masih kalah. Mungkin aku memang belum cukup baik. Saat itu seorang petani tua yang lewat dengan sapi-sapinya berhenti dan bertanya dengan lembut. Mengapa kau menangis, Nak? Rohan berkata, aku berlari setiap hari, aku memberikan segalanya, tetapi aku selalu kalah. Kurasa aku hanya membuang-buang waktuku. Petani itu berkata, coba ku beritahu, lihat rumput bambu di sana. Tahukah kau berapa lama benih bambu tumbuh? Rohan berkata, tidak, 5 tahun. Selama 5 tahun kau menyiramnya, merawatnya, tetapi tidak ada yang keluar dari tanah. Lalu tiba-tiba, hanya dalam beberapa minggu, dia tumbuh setinggi 24 meter. Apakah dia tumbuh tiba-tiba? Akarnya tumbuh dalam dan kuat di bawah tanah. Dia menatap Rohan dan berkata, Nak, kau sedang menumbuhkan akarmu. Jangan berhenti sekarang. Kata-kata itu menyalakan api dalam diri Rohan. Sejak hari itu, dia berlari dengan membuktikan orang lain salah, melainkan membuktikan diri benar. Hujan atau cerah, dingin atau panas, Rohan tetap berlari. Ia menonton video pelari profesional. Ia memperbaiki pernapasan, pengaturan waktu, dan posturnya. Perlahan, diam-diam, ia menjadi lebih kuat. Setahun kemudian, hari besar tiba, lomba lari antar sekolah tingkat distrik. Pemenang utama akan dipilih untuk akademi olahraga. Lapangan dipenuhi pelari tangguh dari sekolah-sekolah kota. Rohan berdiri diam di antara mereka. Peluit berbunyi. Rohan berlari, bukan yang tercepat, tetapi selangkah demi selangkah. Mantap, fokus, persis seperti saat ia berlatih. Ia tidak panik ketika seseorang melewatinya. Ia tidak berhenti ketika kakinya sakit. Ia tetap pada ritmenya. Dan di 200 meter terakhir, sesuatu berbunyi klik. Tubuhnya bergerak seolah-olah diciptakan untuk momen ini. Satu persatu ia melewati yang lain. Hingga akhirnya ia melewati garis finish. Pertama teman-temannya dan bersorak kegirangan, sementara ayahnya berdiri mematung, tangan menutupi mulutnya, mata berkaca-kaca. Rohan terpilih untuk akademi olahraga tingkat distrik, tetapi lebih dari itu, ia kini percaya pada dirinya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Rohan kembali ke desanya. Ia mengunjungi petani tua yang kini beristirahat dengan tenang di bawah pohon beringin. Rohan tersenyum dan berkata, berkat kata-kata bijakmu, aku menemukan diriku sendiri. Terima kasih. Jika aku tidak mendengar nasihatmu hari itu, aku mungkin sudah menyerah. Petani itu menatapnya dengan mata lembut dan menjawab, aku senang kata-kataku membantumu, Rohan, tapi ingat. Kaulah yang memilih untuk tidak menyerah. Kekuatan itu selalu ada di dalam dirimu. Moral dari cerita ini, hal-hal besar membutuhkan waktu, hanya karena kau tidak langsung melihat hasilnya. Bukan berarti usahamu sia-sia, seperti akarmu mungkin tumbuh kuat di bawah permukaan, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam hidup, banyak orang menyerah tepat sebelum terobosan, tetapi
tetapi mereka yang tetap sabar, konsisten, dan terus percaya pada diri sendiri. Mereka lah yang akhirnya berhasil. Jadi apapun impianmu, teruslah maju. Waktumu akan tiba. Oke Bapak Ibu, ya, dari video tadi, ya, seseorang yang selalu gagal dalam hidupnya, namun pada akhirnya dia menemukan sebuah kesuksesan yang luar biasa berkat konsistensi tadi Bapak Ibu. Dia tidak peduli apa kata orang, ya kan? Dia mendengarkan kata hatinya dan menerima nasihat yang baik. Bapak Ibu, coba satu orang berikan saya kesimpulan dari video tadi Bapak Ibu. Ada? Pak Wakil, boleh? Pak Aprizal? Boleh Pak, simpulkan sedikit Pak. Baik, saya akan menyampaikan sedikit hal baik yang saya dapat tangkap dari video tersebut. Terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Erni yang memberikan waktu. Berdasarkan video yang sama-sama kita lihat tadi, dapat beberapa hal yang kita bisa catat sebagai motivasi ataupun pembelajaran sebagai guru. Yang pertama yaitu tentang anak-anak itu butuh proses. Anak-anak butuh proses, dan proses itu membutuhkan waktu. Ya. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Jadi jika kita menemukan hal-hal yang memang menyulitkan anak-anak, mungkin bisa jadi itu adalah salah satu motivasi, batu loncatan yang bisa dikaitkan dengan membarakan motivasi anak tersebut. Kemudian yang kedua yang dapat kami tangkap adalah seseorang ataupun seorang insan yang dalam proses memang membutuhkan seorang pembimbing yang memang bisa menyampaikan hal baik untuk membuat atau membarakan motivasinya, dorongannya. Jadi ketika kita memang down, disitulah kita datang membutuhkan seseorang, datang kepada anak untuk menyampaikan atau memberi motivasi. Jadi kalau kita memang tidak bisa menjadi motivator yang baik kepada anak-anak, alangkah bahayanya jika anak sedang down dan kita datang dengan situasi yang salah, komunikasi yang salah akan menimbulkan hal-hal besar di kemudian hari bagi anak-anak. Baik, cuma itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aprizal. Jadi asesmen tentang jaga konsistensi ini Bapak Ibu yaitu kebiasaan berkesadaran. Jadi itu asesmennya ya, cuma satu itu. Sedangkan arkanya ada yang 4 tadi. Ya, next, lanjut. Number 5, jalin koneksi. Ya, jadi guru BK atau konselor ya istilahnya Bapak Ibu dan guru non BK yaitu kita semua Bapak Ibu mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososialnya Bapak Ibu. Kejiwaan ya. Kalau fisik kan yaitu tubuh ya. Kalau psikososial itu jiwa sosialnya Bapak Ibu ya. Jadi kita masih menggunakan arka ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya arka ini. Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Ini harus kita miliki sebagai tenaga pendidik. Bukan guru BK saja, seluruh guru. Bahkan sekarang ada guru wali itu wajib memiliki ini, arka ini. Ya. Kemudian, jalin koneksi ini sangat penting Bapak Ibu di antara kita. Jangan sampai kita tidak menjalin koneksi. Antara guru PAI, guru PKN, guru BK, guru IPS, itu saling berkesinambungan. Sampai ke guru matematika, IPA, IPS, PJOK. Semua mata pelajaran itu kita menjalin koneksi Bapak Ibu. Untuk membentuk sebuah tujuan yang baik. Oke, the next. Ya, videonya. Tinggal 2 jurus lagi ya Bapak Ibu.
Kawan guru penggerak, video ini menggambarkan tahapan-tahapan dalam melaksanakan praktik coaching model Tirta. Ya. Praktik coaching. Simaklah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru sebagai seorang coach dan gesture yang ia tampilkan. Nah, ini dia bentuk coachingnya Bapak Ibu. Kalau dalam BK namanya counseling individu. Sekarang guru wali, kita wajib ini ya melakukan ini. Kita panggil anak satu-satu. Ya. Ini gurunya. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin agak sedikit lama, kamu nggak apa-apa? Iya Bu. Akhir-akhir ini hidup perhatian, kamu terlihat tidak semangat. Kenapa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu sudah bersedia membantu. Jadi apa yang bisa dibantu dan apa yang ingin kami capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi? Saya itu masih bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya gak nyaman di satu pelajaran. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa kalau saya itu gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya Bu, saya sih sudah berusaha keras, tapi tetap saja saya susah memahami isi pelajaran itu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pelajaran itu. Gurunya sih baik, cuma sayang aja yang kurang ngerti gimana caranya agar lebih paham. Kurang ngertinya gimana? Apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu? Saya menengok dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru itu. Tapi kalau sudah sampai rumah, terus kalau ada ulangan, benar-benar gak ingat Bu. Makanya nilai saya buruk di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah menangkap penjelasan dari guru itu? Iya Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Saya ya cuma dengerin aja sih, paling di rumah saya baca lagi. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Kalau pelajaran yang lain saya lebih mudah nangkep, apalagi kalau gurunya pakai tes dan video, jadi lebih gampang ingatnya. Kalau boleh dicoba untuk simpulkan, di pelajaran ini kamu merasa tidak nyamannya karena guru tersebut tidak banyak menayangkan video ataupun foto, ya? Benar begitu? Iya Bu, betul. Sepertinya begitu. Soalnya di pelajaran kimia yang lebih susah saja, saya lebih mudah paham. Berarti saya perlu gambar-gambar ya Bu kalau belajar. Oke, berarti kamu sudah tahu ya penyebabnya kamu merasa kesulitan dalam pelajaran itu. Terus ada lagi nggak yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu dalam memahami pelajaran itu? Sepertinya nggak ada Bu, bahkannya mah baik, mau menjelaskan panjang lebar agar murid-murid lebih paham. Cuma sayangnya aja yang kurang ngerti gimana caranya biar lebih paham. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini Bu, banyak yang ada di kepala saya bingung Bu. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan menemui Pak Simon untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana agar saya bisa lebih memahami pelajarannya. Kedua, saya akan membuat jadwal dengan Pak Simon bila ada materi yang belum saya pahami dengan lebih. Itu langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal dan bekerja dengan Pak Simon? Saya sih biasanya review materi pelajaran dari guru atau membuat catatan dari materi pelajaran. Nah, ini sangat tertarik di bagian akan. Oke Pak Dendi, boleh di stop videonya? Kita jelaskan sedikit lagi, ya. Jadi ini namanya. Yang keberapa tadi ini Bapak Ibu? Kelima. Yang kelima yaitu jalin koneksi. Jadi asesmen dari jalin koneksi ini adalah komunikasi Bapak Ibu, ya. Komunikasi yang empatik, ya. Bagaimana kita komunikasi dengan siswa, menggali
Kenapa ya? Kok siswa saya begini sedang belajar? Ada apa ya? Apa yang dia butuhkan? Nah, salah satunya kan, mungkin si anak ini dia membutuhkan, kalau dengan video mungkin saya cepat Bu nangkapnya kan begitu, atau dengan gambar mungkin ya. Nah ini, di sini kita perlu jalin koneksi dengan siswa ya Bapak Ibu. Kita harus dekat-dekat dengan siswa kita, seperti bercerita. Nah, kalau kita lihat di pelataran ini, dia tidak dalam kelas ini Bapak Ibu, ya sambil santai ya, sambil santai dia bisa bercerita. Jadi tidak harus di dalam ruangan, boleh mungkin di bawah pohon, di halaman sekolah ya kan, boleh kita jalin koneksi tadi. Oke, next kita lanjut number 6 ya. Apa itu? Bangun kolaborasi. Inilah yang sangat penting Bapak Ibu. Guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Ya Bapak Ibu, secara maksimal. Kita tetap memakai konsep ARKA. Tidak terlepas dari ARKA tadi. Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Oke? Langsung saja videonya Pak Dendi. Tinggal 1 jurus lagi. Kita tuntaskan ya Bapak Ibu sampai 7 jurus. Anda dan semua orang dalam masyarakat kita adalah seperti satu tubuh manusia dengan beragam unsur yang selalu berkolaborasi secara harmonis, dan semuanya memiliki tujuan yang sama, menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Coba kita ambil contoh pada sistem peredaran darah. Setiap sel darah bekerja bahu-membahu tanpa henti sesuai fitrahnya. Di antaranya, membawa asupan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Bila mana ada gangguan terhadap salah satu sistem tubuh, akibatnya bisa bermacam-macam. Yang terkena dampaknya bukan hanya bagian yang bermasalah saja. Satu bagian kecil saja yang sakit, seluruh tubuh juga turut merasakan sakitnya. Walaupun tubuh kita juga memiliki sistem reaksi cepat untuk menyembuhkan diri sendiri, namun pada tahap yang lebih gampang, sakit pada satu bagian tubuh bisa mengancam pada kematian. Begitupun kita sebagai manusia dalam tatanan sosial. Ibarat sel darah dalam sistem peredaran darah, setiap individu manusia mempunyai fitrah untuk saling berkolaborasi dan tolong-menolong. Bila ada individu yang mengutamakan kepentingannya sendiri, maka ia berpotensi mengancam keharmonisan seluruh lapisan masyarakat. Contohnya, dalam kasus banjir ini, tidak ada kesadaran berkolaborasi antar individu, masyarakat, dan antar lembaga. Mereka saling menyalahkan, selalu merasa paling benar, dan merasa tidak perlu bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Jika tubuh manusia diibaratkan sebagai satu entitas masyarakat, maka jantung, paru-paru, dan setiap organ lain dapat diibaratkan sebagai lembaga-lembaga masyarakat. Masing-masing organ tubuh ini tidak pernah berkompetisi, tidak pernah mau menang sendiri. Bayangkan, jika salah satu organ tubuh mau menang sendiri, bagaimana jadinya kondisi tubuh kita? Mereka memiliki tujuan bersama, dan dengan berkolaborasi, hidup sehat akan tercapai. Sesuai analogi inilah, masyarakat dan setiap lembaga dalam masyarakat memiliki fungsi vitalnya masing-masing. Kita seharusnya mulai menyadari bahwa apapun masalah yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan dengan duduk bersama merumuskan solusi. Baik antar individu, pemerintah, penegak hukum, swasta, LSM, dan lembaga lainnya sadar bahwa masalah bersama harus diselesaikan secara bersama. Tidak ada lagi aku atau kamu, yang ada adalah kita. Tujuan yang sama, yaitu kehidupan bermasyarakat yang sehat dan harmonis. Jadi, seperti keharmonisan sistem tubuh, bagaimana sebaiknya masyarakat kita berkolaborasi? Peran apa yang Anda jalankan sebagai satuan sel terkecil dalam organ tubuh masyarakat?
dengan kolaborasi ya Bapak Ibu untuk mencapai sebuah tujuan yang bagus. Pentingnya kerjasama atau kolaborasi. Jadi membangun kolaborasi ini asesmennya yaitu kerjasama multi pihak ya Bapak Ibu. Itu asesmen yang kita pakai untuk bangun kolaborasi ya. Oke, the next jurus yang terakhir ya. Apa itu? Menata situasi. Guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu ya. Menggembirakan. Kita tetap memakai konsep ARKA tadi, tidak terlepas dari ARKA ya Bapak Ibu. Teman setia kita ARKA ini sekarang Bapak Ibu ya. Yaitu aktivitasnya apa? Bermain ya. Kemudian refleksinya apa? Diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Konsep berpikir sistem atau system thinking. Oke? Aplikasi. Ya Bapak Ibu. Contoh. Kira-kira contohnya apa nih Bapak Ibu? Di sekolah kita lah Bapak Ibu. Sebutkan saya satu contoh saja Bapak Ibu. Menata situasi ini. Kira-kira. Yang biasa terjadi di setiap hari. Di setiap pembelajaran. Kira-kira satu saja Bapak Ibu berikan saya contoh. Menata situasi ya dengan konsep lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi itu dia asesmennya ya. Asesmen yang kita pakai untuk ini yaitu lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Sedangkan ARKA-nya ada di sini. Ya. Menggembirakan. Contohnya membuat sebuah permainan, ya, diskusi bersama peserta didik. Kemudian berpikir sistem, ya, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Begitu. Kemudian membuat analisis resiko. Di kelas boleh kita buat Bapak Ibu, ya. Kamu melanggar ini resikonya. Kamu lakukan ini resikonya. Boleh kita buat dengan anak didik kita Bapak Ibu ya. Iya, contohnya kesepakatan kelas yang telah kita tempelkan di dinding itu. Ya, bukan hanya sekedar simbol Bapak Ibu, ya. Ini wajib, ini setiap guru mata pelajaran yang masuk kita wajib membuat sebuah kesepakatan kelas. Ini yang disebut dengan menata situasi. Oke, lanjut next video. Tinggal satu jurus lagi ya Bapak Ibu. In the 1950s, Dayak people of Borneo, an island in Southeast Asia, were suffering from an outbreak of malaria. So they called the World Health Organization for help. The World Health Organization had a remedy solution. World Health Organization. Copious amounts of DDT around the island. With the application of DDT, the mosquitoes that carried the malaria were knocked down, and so was the malaria. There were some interesting side effects. The first was that the roofs of people's houses began to collapse on their heads. Turns out the DDT not only killed off the malaria-carrying mosquitoes, but it also killed a species of parasitic wasp that had controlled the population of thatch-eating caterpillars. Thatch being what the roots of the Dayak people called the. Without the wasps, the caterpillars multiplied and flourished and began munching their way through the village's roofs. That was just the beginning. The DDT affected a lot of the island's other insects, which were eaten by the resident population of small lizards called geckos. The biological half-life of DDT is around 8 years, so animals like geckos do not metabolize it very fast. It stays in their system for a long time. Over time, the geckos began to accumulate pretty high levels of DDT, and while they tolerated the DDT fairly well, the island's resident cats, which dined on the geckos, did not. The cats ate the geckos, and the DDT contained in the geckos killed the cats. With the cats gone, the island's population of rats came out to play. We all know what happens when rats multiply and flourish. Pretty soon the Dayak people were back on the phone with the World Health Organization,
Only this time it wasn't malaria that was the problem. It was the plague and the destruction of their grain stores, both of which were caused by the overpopulation of rats. This time, though, the World Health Organization didn't have a ready-made solution and had to invent one. What did they do? They decided to parachute live cats into Borneo. Operation Cat Drop occurred courtesy of the Royal Air Force and eventually stabilized the situation. Jadi ya Bapak Ibu ya, jadi diciptakanlah hari sehat sedunia. Karena yang sedikit saja yang dilakukan itu akan efek kepada semuanya kan. Dia hanya mungkin membunuh seekor nyamuk ya kan. Namun dengan yang dilakukan bukan nyamuk saja yang mati, ulat, segala macam hewan-hewan yang sekitarnya ya kan. Maka dibuatlah di Amerika itu hari sehat sedunia namanya Bapak Ibu ya. Oke, next. Yang terakhir. Apa itu Bapak Ibu? Implementasi. Jurus yang ke-7. Sudah. Oh ya, berarti sudah 7 jurus ya. Sekarang Bapak Ibu, saya minta dari yang pertama tadi saya jelaskan ya. Saya mintalah satu dari orang untuk menyimpulkan dari 7 jurus tadi, kesimpulan kira-kira apa? Ayo Bapak Ibu, berikan saya kesimpulannya. Boleh? Satu orang saja. Dari 7 jurus tadi Bapak Ibu, ya. Apa kira-kira kesimpulannya? Ayo. Boleh? Ya. Mantap sekali. Ya. Dari 7 jurus ya. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Bu Eni yang sudah memberi kesempatan saya. Ya. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan beberapa dari yang telah disampaikan Bu Eni Badri tadi, yaitu 7 jurus BK hebat. Ya. Sekarang kita ganti Bu, 7 jurus guru hebat. Ya. 7 jurus kita guru hebat. Yang pertama tadi ada gali potensi anak, kenali potensi anak, dan yang kedua yaitu kelola emosi. Yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Dan yang keenam bangun kolaborasi. Dan yang terakhir menata situasi. Jadi dari semua itu semua guru wajib memilikinya, bukan hanya guru BK saja ya kan Bu? Iya betul sekali Bu. Dari 7 jurus BK hebat tadi, jadi diganti jadi 7 guru BK guru apa? 7 jurus guru hebat. Simbolnya Bu, bukan BK Bu. aja ya. 7 jurus 7 guru hebat. Jadi di setiap 7 jurus itu memiliki semuanya adalah arka tadi ya Bu? Iya, kita bukan semuanya Bu, kita memakai konsep arka. Nah, berarti konsepnya semuanya menggunakan konsep Bapak, arka Ibu. tadi. Iya, Bu, iya. Kita memakai konsep arka tadi. Kemudian ada asesmennya tadi saya sebutkan kan? Setiap jurus itu ada asesmennya. Iya, betul sekali. Baiklah. Ini dari pemerintah ya Bu, bukan dari saya. Nah, Oke? iya Bu. Ada Baiklah. lagi? Tidak ada lagi Bu. Itu Oke. saja dari saya. Kesimpulan the next. Ada lagi yang lain? Dendi. Pak Dendi boleh? Bisa. Satu lagi sebelum saya tayangkan semua kesimpulannya Bapak Ibu ya. Wah, ini Silakan kita Pak Wakil. di apa namanya? Langsung di door ini dengan Ngebut ini Pak, ngebut Pak. luar biasa. Memang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Guru WK kita. Konsep arka ya. Iya Pak. Jadi yang penting itu arka. A-nya tadi apa? Aktivitas. R-nya apa? Refleksi. K-nya? Konsep. A-nya? Aplikasi. Nah, itu tentunya ada 7 jurusnya. Iya. Ya kan? Mulai dari kenali,
potensi anak, Iya. kelola emosi, resiliensi, konsistensi, Iya, Pak. jalin koneksi, bangun kolaborasi, menata situasi. Semuanya ini akan bisa berhasil dengan baik, tentu pada implementasinya itu. Nah, apakah semua guru bisa siap? Apakah orang tua siswa juga bisa kita gerakkan? Kemudian pihak lain yang ada stakeholder yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan tentunya. Karena satu orang saja yang hebat, yang lain tidak melaksanakan implementasinya tidak terlaksana, maka itu juga akan berpengaruh secara keseluruhan. Karena guru hebat itu tentunya adalah guru selain menerapkan konsep-konsep ini, tetapi juga bisa berkolaborasi dan 7 jurus ini dalam implementasinya. Mungkin kesimpulan yang saya dapat seperti itu, Bu Beka. Barangkali mungkin masih banyak kekurangan, boleh teman-teman yang lain untuk menambahkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke Bapak Ibu, sekarang saya buatlah sebuah kesimpulannya Bapak Ibu. Setelah mendengarkan atau 2 orang rekan kita tadi sudah menyimpulkan. Sekarang lihat apa yang saya pegang Bapak Ibu. Kartu, ada berapa kartu ini Bapak Ibu? 7. Ya. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Dari yang 7 ini Bapak Ibu, 1 saja tidak ada Bapak Ibu, tidak akan tercapai tujuan kita. Ya, 1 saja tidak ada dalam konsep kita, tidak akan tercapai sebuah tujuan yang baik. Jadi dari 1 sampai dengan 7 itu saling berkesinambungan, saling berkaitan. Ya, contoh, guru, kalau hanya kepala sekolah saja yang bertindak, tidak akan terjadi sebuah sekolah. Gitu. Tidak ada guru mapelnya mana nih, siswanya mana, kan nggak jadi. Nah, ini yang penting kita jalin, ya. Ada 7 jurus tadi yang penting, yang harus kita miliki sebagai seorang guru, bukan hanya guru BK saja. Ya, jadi sekarang wajib 7 jurus BK hebat. Dan sekarang berubah nama ya, menjadi 7 jurus guru hebat SMP Negeri 1 Kepenuhan Hulu. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan ke-7 jurus BK hebat ini. Semoga nanti bisa kita implementasikan di dalam forum sekolah kita ini Bapak Ibu. Ini tujuan kita yang paling utama Bapak Ibu. Boleh Pak Dendi kita tayangkan kesimpulannya lebih lengkap Pak Dendi? Silakan Pak Dendi. Kesimpulan yang lebih detail. Oke. Oke. Jadi Bapak Ibu ya. Lebih terinci nih Bapak Ibu ya. 7 jurus BK hebat adalah program Kemendikdasmen. Ini dia Bapak Ibu, perhatikan. Kenali potensi. Lanjut. 2. Kelola emosi. Perhatikan ya Bapak Ibu. Lanjut. 3. Tumbuhkan resiliensi. 4. Jaga konsistensi. 6.
6. Oke, bangun kolaborasi. Itu dia statementnya. Lanjut. Terakhir, menata situasi. Oke. Konsep pembelajaran. Oke Pak Dendi, kegiatan penutup kita sebuah video atau lagu yang lengkap dengan gerakannya ya Bapak Ibu. Kita fresh sebentar dulu Bapak Ibu ya. Oke. Oke, silakan Pak Dendi. Kita bernyanyi bersama-sama. Video 7 jurus DK hebat juga Bapak Ibu. Tapi dalam bentuk gerakan ya Bapak Ibu. Tolong gerakkan tangannya Bapak Ibu ya. Oke, kita tarik pacu jalur Bapak Ibu. Ikuti Bapak Ibu. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus DK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus DK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke Bapak Ibu. Dengan berakhirnya video tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita Bapak Ibu, dan bisa kita implementasikan di sekolah kita ini Bapak Ibu. Semangat 7 jurus DK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.